Halo guys, kembali lagi dengan saya Samuel di my YouTube channel. Saat ini saya akan sharingkan hal yang bermanfaat yang berkaitan dengan kejadian di Beirut, Lebanon. Ledakan besar yang tentunya teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua tahu. Tepatnya tanggal 4 Agustus 2020 itu terjadi di Beirut, Lebanon. Ledakan besar ini tentu menewaskan ratusan orang dan ribuan orang mengalami luka-luka. Begitu banyak juga bangunan yang harus mengalami kerusakan yang parah akibat ledakan besar tersebut. Lalu kita melihat beberapa orang atau banyak orang yang mengupdate status Pray for Lebanon, mendoakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk korban-korban sehingga cepat mengalami pemulihan seperti itu. Nah, namun ada satu hal yang menarik yang perlu kita lihat dari sudut pandang Alkitab dengan kejadian-kejadian seperti ini. Apa yang Alkitab berikan pemahaman kepada kita tentang kejadian seperti ini, terutama yaitu kepada tentunya orang-orang yang meninggal atau mati secara tiba-tiba dalam kejadian-kejadian seperti ini. Tentu bukan hanya kejadian seperti ledakan di Beirut, Lebanon, tapi kejadian gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, ataupun tsunami. Tentu kejadian-kejadian ini hampir-hampir sulit, sekalipun sudah bisa diprediksi, tapi bisa saja menelan korban pada saat kejadian itu. Jadi tentu ini kita mau lihat dari sudut pandang Alkitab. Alkitab melihat ini, yang paling menarik adalah orang yang meninggal ini, dia meninggal di dalam Tuhan atau tidak. Itu yang Alkitab mau jelaskan kepada kita. Kalau orang tersebut meninggal di dalam Tuhan, itu tentu menjadi suatu kebahagiaan bagi mereka yang meninggal lebih dulu di dalam Tuhan. Karena apa? Mereka ini tentu yang meninggal di dalam Tuhan akan menuju ke surga, dan yang meninggal tidak di dalam Tuhan akan menuju ke neraka. Ini sudah menjadi hal yang perlu kita lihat, bahwa ini jelas bahwa satu ke surga, satu ke neraka, yaitu yang di dalam Tuhan ke surga, yang tidak di dalam Tuhan ke neraka. Lalu yang perlu kita perhatikan adalah Alkitab menjamin bahwa mereka yang meninggal lebih dulu di dalam Tuhan akan mengalami masa pengangkatan lebih dulu daripada orang yang masih hidup sampai kepada kedatangan Tuhan. Seperti itu. Jadi waktu Kristus datang, mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dulu dan diangkat oleh Kristus. Barulah orang-orang yang masih hidup dalam masa pengangkatan itu. Berarti kalau kita masih hidup sampai kedatangan Kristus, ya kita hati-hati, karena masih banyak sekali ujian, tantangan yang harus kita hadapi menjelang kedatangan Kristus. Banyak sekali. Nah, jadi orang-orang yang mati ini tentu mereka lebih dulu mendapat suatu sukacita besar, karena mereka mati di dalam Tuhan dalam kondisi yang tentu bagi orang yang masih hidup, bahwa mereka mati di dalam keadaan itu sangat tidak mengenakan seperti itu, atau sangat tidak disetujui. Kenapa sampai bisa terjadi seperti ini? Tapi dari sudut pandang Alkitab memberikan kita pencerahan bahwa mereka adalah orang-orang yang bahagia karena mereka lebih dulu menuju kepada tempat di mana yang sudah Allah sediakan. Bagi yang percaya, itu khususnya bagi yang percaya. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi apa? Jadi kita yang tentu kehilangan orang yang meninggal di dalam Tuhan tidak perlu bersedih berlarut-larut. Sebab apa? Kita yang perlu tangisi diri kita, bahwa sanggupkah kita masih bisa hidup untuk menjalani kehidupan menjelang kedatangan Kristus atau tidak? Masih sanggupkah untuk kita bertahan dalam iman kita di hadapan Tuhan sampai Tuhan menjemput kita? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Berarti kita perlu tangisi diri kita, bahwa kalau kita belum dipanggil Tuhan, itu tentu masih banyak tantangan, masih banyak cobaan atau godaan yang kita harus hadapi. Jadi ini tentu ketika kita menangisi orang yang mati di dalam Tuhan lebih dulu, itu sesuatu yang terbalik atau sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Bersedih itu tidak salah, tetapi kalau bersedih berlarut-larut karena kita kehilangan orang tersebut, itu sudah salah. Berarti kita tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti bahwa mereka sudah mendapat tempat terbaik jika mereka percaya kepada Kristus. Jadi apa? Jika terjadi kematian secara mendadak, baik itu seperti ledakan di Lebanon, ataupun gempa bumi, ataupun tsunami, ataupun banjir, tanah longsor, dan sebagainya,
itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Dan kita yang percaya tahu bahwa itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan izinkan itu semua terjadi, tapi Tuhan tetap akan menyelamatkan mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat sampai ayat yang kelima, di situ jelas dikatakan bahwa ini poin kedua, Allah tidak pernah menetapkan orang percaya untuk ditimpai murka, tetapi Allah menetapkan orang percaya untuk beroleh keselamatan yang kekal daripada Allah. Nah, ini yang paling penting. Berarti kalau kita memperhatikan kata murka di sini negatif. Jika kita menyatakan itu murka seperti itu hal yang menuju kepada hal yang negatif. Karena apa? Jika suatu bangsa berdosa dan menentang Allah dan sebagainya, Allah akan menyatakan murka kepada bangsa itu dalam bentuk hukuman-hukuman yang sangat-sangat hebat terhadap bangsa itu. Tergantung dengan apa yang mau Allah lakukan terhadap bangsa itu. Nah, jadi jika kita katakan bahwa Allah tidak akan menetapkan murka kepada orang percaya atau hukuman kepada orang percaya, tetapi akan memberikan keselamatan yang kekal, ini tentu jika terjadi ledakan seperti itu, jika terjadi gempa bumi, jika terjadi tanah longsor, itu sama sekali tidak bisa dimaknai sebagai murka Allah. Karena di dalam hal itu ada orang yang tidak percaya yang mati, dan ada juga orang percaya yang mati. Tetapi apa yang terjadi, itulah kondisi alam yang dimana Allah izinkan itu semua terjadi. Allah izinkan itu semua terjadi. Tetapi kita perlu perhatikan bahwa Allah sudah menetapkan keselamatan itu kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Sehingga mati dalam kondisi apapun, itu akan tetap diselamatkan oleh Allah. Jadi bukan melihat kepada kondisi mati dalam cara apa, tetapi dia mati dalam kondisi percaya atau tidak. Nah, jadi bukan kondisi mati seperti apa, mau kelindas mobil, mau mati karena tenggelam di laut, dimakan ikan, mati karena tanah longsor, mati karena gempa bumi, itu sama sekali kondisi itu tidak mempengaruhi keselamatan yang Allah berikan kepada dia. Dan itu sama sekali tidak mempengaruhi bahwa dengan kondisi demikian berarti dia kena murka dari Tuhan. Oh tidak. Itu semua diizinkan Tuhan, tetapi di balik itu Tuhan akan menetapkan keselamatan kepada orang-orang percaya, bukan murka. Jadi ketika kejadian itu terjadi, itu tidak bisa dilihat sebagai murka, tetapi itu dilihat sebagai hal yang Allah izinkan untuk terjadi, namun Allah tetap menyelamatkan mereka yang percaya kepada Allah. Itu yang paling penting. Jadi ketika hal itu terjadi, kita perlu menyikapi berdasarkan sudut pandang Alkitab yang menjadi solusi bagi kita. Kalau kita pakai sudut pandang kita, itu sama sekali akan berbenturan dengan sudut pandang Alkitab. Karena sudut pandang Alkitab adalah kebenaran itu sendiri yang berasal daripada Allah. Dan kebenaran ini tentu di atas kebenaran-kebenaran yang lain yang dimiliki oleh manusia. Jadi yang pertama adalah ketika mereka mati, kita harus ingat bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun, mereka sudah punya tempat menuju ke surga. Tapi kalau mati tidak di dalam Tuhan, dia akan menuju kepada neraka. Dan kemudian kedua, jadi yang pertama itu kita tidak perlu tangisi, tidak perlu bersedih, terlalu berlarut-larut. Cukup saat itu saja dan harus diselesaikan. Karena apa? Kita perlu tangisi diri kita. Kita yang perlu didoakan terus. Karena masih banyak tantangan, masih banyak godaan dan cobaan yang masih harus kita hadapi menjelang kedatangan Kristus. Tapi mereka sudah berbahagia karena mereka lebih dulu dipanggil. Dan akan juga lebih dulu diangkat daripada kita. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Dan yang kedua, bahwa Allah tidak pernah menetapkan murka kepada orang percaya. Tetapi Allah menetapkan keselamatan bagi orang-orang percaya. Ini jelas, kata menetapkan ini berarti sudah ditetapkan secara permanen kepada orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan jika orang yang percaya kepada Allah mati dalam kondisi apapun, itu tidak menjadi satu permasalahan. Tapi yang jadi permasalahan adalah dia masih percaya kepada Kristus atau tidak dalam kondisi matinya. Nah, kondisi percaya inilah yang akan menjadi satu-satunya jaminan keselamatan bagi dia. Nah, ini yang paling menarik. Dan yang ketiga yang kita ketahui bahwa Allah yang memanggil kita ini adalah setia. Nah, yang paling menarik adalah ketika Allah yang memanggil kita, dia adalah setia. Dia setia ketika melakukan panggilan itu. Dia sudah memanggil kita dari gelap menuju kepada terang. Dia akan membuat kita sehingga kita menjadi setia.
Dia akan membuat kita sehingga kita tunduk kepada Dia. Dia akan membuat kita untuk terus setia mengikuti Dia sampai kepada keselamatan itu dianugerahkan kepada kita. Karena apa? Allah tidak pernah sekali-kali memanggil kita dan kemudian membiarkan kita atau mengabaikan kita. Tidak. Allah yang adalah setia akan terus mengawali kehidupan kita. Dia mengawal kita kemanapun kita berada. Dia mengawal kita kemanapun kita melangkah. Dia akan mengarahkan kita, membimbing kita untuk kita menuju kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ini sangat-sangat betul-betul bermanfaat, menarik bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Karena apa? Kita mati dalam kondisi apapun asalkan kita percaya kita adalah orang yang berbahagia. Dan tidak perlu tangisi orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Yang kedua, Allah tidak pernah menetapkan murka kepada orang yang percaya, tetapi menetapkan keselamatan kepada orang yang percaya. Oleh sebab itu, ketika mati dalam kondisi apapun, itu tidak bisa dilihat sebagai murka Allah jika dia adalah orang percaya. Tapi itu dilihat sebagai izin Allah yang terjadi kepada suatu kejadian. Dan Allah menyelamatkan dia. Karena apa? Bukan kejadian itu, tetapi percayanya yang diperhatikan oleh Allah. Dan yang ketiga, Allah yang memanggil adalah setia. Jadi kalau kamu yang sudah dipanggil Allah, dan Allah yang memanggil kamu itu adalah setia, kamu tidak akan pernah terlepas daripada genggaman Allah. Allah terus akan membawa kamu sampai kepada keselamatan itu. Itu tentu pasti dikerjakan oleh Allah. Dan Allah bukanlah manusia yang mudah ingkar janji. Allah bukanlah manusia yang bisa lupa janji. Allah adalah Allah yang maha tahu. Allah adalah Allah yang berdaulat, berotoritas. Allah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah tidak setia, sekalipun kita tidak setia. Dan ingat firman Tuhan katakan, Allah selalu memberikan apa yang tidak pantas sebenarnya untuk kita terima, tapi itu dipantaskan bagi kita. Nah, ini yang sangat menarik. Allah selalu memberikan segala sesuatu yang seharusnya menurut kita itu tidak pantas kita terima, tapi dipantaskan oleh Allah. Nah, itulah yang kita selalu katakan tentang anugerah seperti itu. Jadi itu sebenarnya tidak pantas untuk kita terima, tapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar, itu dipantaskan bagi kita. Lalu kemudian di dalam perjalanan terkadang kita memiliki ketidaksetiaan di hadapan Allah. Tetapi sekali lagi, Allah yang memanggil kita itu adalah setia. Dia yang akan pegang kita terus dan akan menarik kita terus, akan mengarahkan kita terus, menyadarkan kita terus untuk kita berjalan terus di dalam terangnya Tuhan. Ini yang paling penting sekali. Supaya apa? Ketika kita menjadi orang Kristen, kita sadar benar-benar bahwa kita tidak bisa berjalan berdasarkan sudut pandang pikiran kita, perspektif kita, atau bantuan pikiran orang lain saja. Tapi kita perlu melihat daripada sudut pandang firman Tuhan. Karena sudut pandang firman Tuhan adalah solusi satu-satunya di dalam kehidupan. Baik hari ini untuk hari yang akan datang. Oleh sebab itu, Alkitab juga berkata bahwa siapa yang bertahan di dalam pencobaan, hari ini akan diberikan mahkota jika dia setia dalam pencobaan dan dia tetap mengasihi Tuhan di dalam pencobaan, godaan dan ujian yang Tuhan berikan, maupun itu dari luar dan bukan dari Tuhan. Jika dia bertahan dan terus mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan dia mahkota. Di dalam penafsiran katakan mahkota itu diberikan hari ini sampai hari di mana Tuhan mengangkat kita ke surga. Itu jelas, hari ini sukacita damai sejahtera itu akan menyertai kita. Itu mahkota yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka yang bertahan di dalam setiap pencobaan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, menjadi orang Kristen, gunakan sudut pandang Alkitab untuk melihat kehidupan ini. Sehingga apa? Kita tidak perlu capek, kita tidak perlu lelah menjalani kehidupan ini, karena kita kuat bersama Tuhan. Terima kasih untuk sharing hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya memberkati kehidupan teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu semua yang menyaksikan video ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. See you in the next video di my YouTube channel, The Psalm Video. Thank you guys.